teman kelas, sekarang kita memasuki chapter divisi dan tanggung jawab. Di chapter ini kamu akan belajar tentang divisi-divisi HR, tugas dan tanggung jawab dari setiap divisi HR. Sekarang mari kita mulai. Yang pertama ada divisi rekrutmen dan selection. Yang kedua training development, yang ketiga organisasi development, yang keempat employee relation, yang kelima kompensasi dan benefit. Untuk tugas dan tanggung jawab dari setiap HR adalah yang pertama, untuk tugas dan tanggung jawab rekrutmen dan selection adalah melakukan proses perekrutan karyawan berdasarkan kebutuhan karyawan atau manpower planning dari sebuah perusahaan. Untuk proses rekrutmennya dari awal hingga akhir atau end-to-end recruitment hiring. Gitu. Dari awal job posting hingga karyawan bergabung atau join di sebuah perusahaan. Untuk yang kedua, tugas dan tanggung jawab dari training development adalah melakukan sesi pelatihan dan pengembangan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill dari setiap karyawan. Lalu yang ketiga adalah organisasi development. Organisasi development bertugas untuk mengetahui beban kerja karyawan dengan cara melakukan evaluasi kinerja karyawan dengan panduan Key Performance Indicator atau KPI. Lalu yang keempat ada employee relation. Employee relation bertugas untuk menjembatani secara profesional hubungan antara pihak manajemen atau perusahaan dengan karyawan atau sumber daya manusianya. Untuk yang kelima adalah kompensasi dan benefit. Tugas dan tanggung jawab dari kompensasi dan benefit adalah mengelola dan mengurus surat-surat mengenai gaji, lalu kompensasi, komisi, dan sebagainya untuk keperluan karyawan. Untuk admin HR, dari semua divisi HR yang ada, mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan divisi HR yang sudah aku jabarkan sebelumnya. Misalnya, kalau misalnya admin HR di bagian rekrutmen dan selection, berarti mengurus untuk administrasi perekrutan karyawan, seperti mengurus untuk offering letter, lalu untuk administrasi psikotes, dan lain-lainnya. Kalau untuk bagian training development, maka mengurus untuk perekapan sertifikat, terus udah gitu membantu untuk pengadaan induction atau misalnya training untuk training internal dan sebagainya. Lalu untuk organisasi development biasanya untuk admin HR bertugas untuk membuat KPI atau Key Performance Indicator untuk melihat evaluasi kinerja karyawan. Kalau untuk employee relation sendiri biasanya admin HR akan mengurus untuk surat-surat untuk reimbursement, lalu surat jalan dinas untuk karyawan yang jalan dinas ke luar negeri atau misalnya ke luar kota untuk keperluan bisnis. Lalu yang kelima, kompensasi dan benefit, admin HR akan bertugas untuk merekap data absensi, merekap data gaji, merekap data bonus tahunan, dan sebagainya, sesuai dengan job desk dari kompensasi benefit itu sendiri. Jadi admin HR adalah penunjang untuk bagian surat menyurat atau administrasi untuk kelima divisi yang sudah aku sebutkan tadi. Itu tadi penjelasan terkait HR admin, divisi, tanggung jawab. Kamu tadi sudah belajar mengenai setiap posisi HR di departemen dan tugas tanggung jawabnya. Setelah chapter ini, materi akan semakin dalam, yaitu alur hiring karyawan. Penasaran bagaimana alurnya? Selamat datang di chapter alur hiring karyawan. Di chapter sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai divisi dan tanggung jawab seorang admin HR. Nah, di chapter ini kamu akan belajar proses hiring end-to-end karyawan. Daripada berlama-lama, yuk kita mulai. Sebelum proses hiring end-to-end karyawan, biasanya dari user atau supervisor akan meminta permintaan untuk karyawan yang dibutuhkan di suatu divisi. Contohnya untuk bagian rekrutmen spesialis, membutuhkan admin HR.
Nah, dari user dan supervisor biasanya akan mengajukan permintaan karyawan sesuai dengan manpower planning atau kebutuhan karyawan yang diminta. Contohnya, dari divisi rekrutmen spesialis membutuhkan admin HR, maka dia akan meminta kebutuhan karyawan, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, lalu apa saja kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut, lalu job deskripsi untuk admin HR itu apa, sehingga nanti dari HR sendiri akan membuat deskripsi pekerjaan yang sesuai untuk kualifikasi posisi yang akan dicari. Setelah user atau supervisor meminta kebutuhan karyawan yang dimaksud, maka HR akan membuat rincian tugas dan tanggung jawab suatu posisi pekerjaan yang dibuat untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk proses perekrutan dan proses evaluasi kinerja. Misalnya, untuk admin HR, tugas dan tanggung jawabnya adalah mampu merekap data-data karyawan, mampu membuat database karyawan, lalu mampu merekap untuk psikotes, administrasi, dan sebagainya. Dari rincian jabatan itu atau tugas tanggung jawab itu, maka akan dijabarkan dan akan dibuat kualifikasi untuk mencari posisi atau jabatan karyawan yang sesuai dengan job deskripsi yang dimau. Untuk tujuan dibuatnya job deskripsi adalah untuk membantu karyawan mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus mereka kerjakan sesuai dengan jabatan yang karyawan miliki. Untuk langkah selanjutnya adalah job posting. Job posting adalah salah satu tugas dan tanggung jawab seorang HR untuk memposting dan menyebarkan informasi terkait lowongan pekerjaan yang tersedia di beberapa platform. Salah satunya adalah ATS atau Applicant Tracking System atau platform lainnya untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan karyawan atau manpower planning yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu, untuk tahap selanjutnya adalah screening dan selection. Screening dan selection adalah proses penyaringan dan seleksi CV atau resume dari kandidat yang melamar suatu pekerjaan, di mana proses screening dan selection dilakukan untuk menyesuaikan profil kandidat berdasarkan CV atau resume dengan profil karyawan yang dibutuhkan berdasarkan profil posisi pekerjaan dari kualifikasi yang sudah ditentukan seperti usia, background pendidikan, minimal experience atau pengalaman, soft skill dan hard skill yang dibutuhkan pada posisi pekerjaan tersebut. Jika terdapat lebih dari 2 atau 3 resume yang sama dengan background pendidikan yang sama, lalu minimal pengalaman yang sama, maka seorang HR harus bisa lebih menganalisa untuk posisi yang dibutuhkan. Misalnya, untuk CV atau resume kandidat, kita bisa melihat job deskripsi yang benar-benar sesuai atau fit dengan posisi pekerjaan yang dicari oleh perusahaan. Jika terdapat 2 atau lebih resume dengan background pendidikan yang sama, lalu minimal experience yang sama, untuk HR harus bisa men-screening lebih dalam lagi untuk posisi yang dimaksud. Karena ada beberapa kualifikasi tak tertulis yang harus dimiliki oleh kandidat. Contohnya, sebagai admin HR, ada kualifikasi tak tertulis seperti detail oriented. Jika HR membaca atau men-screening 2 CV atau resume dengan background yang sama, maka kita membutuhkan kualifikasi tidak tertulis yang dicantumkan oleh kandidat di CV mereka masing-masing. Contohnya, untuk posisi admin HR ada beberapa skill yang harus dimiliki, salah satunya adalah detail oriented. Kita bisa melihat dari pengalaman kerja mereka, apakah mereka pernah bekerja di pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan dengan detail oriented skill. Lalu,
tahap selanjutnya adalah psychological test atau tes psikologi atau psikotes. Adalah serangkaian proses pemeriksaan psikologi yang dilakukan untuk mengukur dan mengetahui beberapa aspek penunjang kerja seseorang karyawan, seperti ketahanan kerja, ketelitian kerja, kepribadian, dan lain-lainnya yang menjadi data tambahan yang dibutuhkan HR untuk mengetahui profil psikodiagnostik kandidat yang akan direkrut. Untuk tipe tes ada 3, yaitu yang pertama adalah tes kepribadian, yang kedua adalah tes intelijensi, lalu yang ketiga adalah tes grafis. Pada tes kepribadian biasanya tidak memiliki batas waktu dan tidak menggunakan prinsip salah dan benar. Lalu yang kedua, untuk tes intelijensi memiliki batas waktu yang berbeda-beda dan menggunakan prinsip salah dan benar. Lalu yang terakhir ada tes grafis, tidak memiliki batas waktu dan tidak menggunakan prinsip salah benar. Untuk mengetahui hasil tes psikologi dibutuhkan alat ukur tes psikologi, yaitu adalah norma. Dari 3 tipe tes yang ada, dari tes kepribadian, lalu tes intelijensi, dan tes grafik, biasanya perusahaan akan memilih beberapa tes yang dirasa sesuai untuk merekrut kandidat menjadi karyawan. Misalnya, kenapa perusahaan menggunakan tes intelijensi? Karena ada posisi karyawan yang akan direkrut yang membutuhkan untuk mengetahui berapa jumlah atau skor IQ seseorang. Sehingga perusahaan bisa melakukan penyaringan untuk scoring standar skor angka IQ masing-masing dari kandidat. Contohnya misalnya dari 10 kandidat yang hadir untuk mengikuti psikotes. Dari 10, 5 kandidat yang lolos untuk minimal skor tes intelijensi. Maka bisa dikatakan 5 kandidat ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview. Lalu tahap selanjutnya adalah behavioral event interview. Behavioral event interview adalah teknik yang digunakan dalam sesi interview kandidat yang lolos tahap selanjutnya, guna menganalisa kandidat tersebut apakah fit atau sesuai untuk posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Pada teknik behavioral event interview memiliki metode STAR dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada kandidat, yaitu yang pertama adalah situation. Biasanya seorang HR akan menanyakan pernahkah mendapatkan problem atau obstacle situasi yang dirasa sulit dalam bekerja. Lalu yang kedua adalah menanyakan task atau pekerjaan dari posisi mereka. Misalnya situasinya saya pernah mengalami satu kesulitan. Lalu dengan posisi saya dan jabatan saya, maka lalu selanjutnya adalah action atau apa yang dilakukan oleh karyawan untuk mengatasi masalah atau obstacle sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah result atau hasil yang didapatkan setelah melakukan action atau misalnya penyelesaian masalah yang sebelumnya. Lalu tahap selanjutnya adalah offering letter. Offering letter atau surat penawaran kerja adalah proses pemberitahuan resmi dari perusahaan bahwa kamu terpilih menjadi kandidat untuk bekerja di perusahaan tersebut sesuai dengan posisi yang dilamar. Beberapa hal yang dibahas antara calon karyawan dengan pihak HR antara lain negosiasi gaji yang disepakati, kontrak kerja yang akan digunakan, office hour atau jam masuk kerja karyawan, proses kerjanya, obstacle pekerjaan yang akan dihadapi, lalu join date atau kapan, waktu atau tanggal karyawan akan bergabung. Pada tahap offering letter ini, calon karyawan ditanya mengenai minatnya untuk tetap bergabung atau justru sebaliknya. Untuk tahap selanjutnya adalah probation period atau periode masa probation adalah masa di mana karyawan yang sudah bergabung dengan perusahaan sedang menjalani masa percobaan kerja untuk melihat kinerja karyawan tersebut selama masa percobaan terlaksana. Pada masa percobaan ini biasanya berlangsung selama 3 bulan
Dan pada masa percobaan karyawan diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja perusahaan, budaya kerja, dan mengetahui profil perusahaan. Pada masa percobaan ini hanya berlaku pada karyawan dengan kontrak kerja PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tetap. Panjang juga ya penjelasan untuk alur hiring karyawan ini. Kamu sudah belajar mulai dari job description, job posting, screening dan selection, psikologi. Halo, selamat datang di chapter database karyawan. Di chapter ini, kamu akan belajar mengenai pendataan database karyawan. Sekarang yuk langsung kita mulai. Pentingnya database karyawan adalah untuk merekap data-data karyawan yang masih ada atau existing dengan karyawan yang sudah mengundurkan diri atau resign. Database karyawan berisi mengenai profil atau data diri dari karyawan itu sendiri, seperti nama karyawan, lalu nomor induk karyawan, lalu jabatannya, tanggal berapa karyawan bergabung, lalu untuk nominal salary karyawan, sehingga database karyawan ini sangat penting dibutuhkan untuk berbagai divisi. Contohnya untuk kompensasi benefit, untuk penggajian seperti berapa nominal gaji mereka, lalu komisi, bonus, dan sebagainya. Lalu dari tanggal karyawan bergabung dapat diketahui hak cuti dari karyawan itu sendiri. Untuk database karyawan terdiri dari dua tipe pendataan. Yang pertama adalah pendataan manual, lalu yang kedua adalah pendataan menggunakan sistem atau HRIS. Untuk pendataan manual biasanya menggunakan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Di Google Spreadsheet atau Excel ini biasanya berisi data-data karyawan, lalu nama karyawan, terus nomor induk karyawan, lalu tanggal berapa karyawan bergabung dengan perusahaan, nominal dari gaji karyawan, dan banyak hal lainnya yang terdapat dari database karyawan manual. Namun untuk database manual ini biasanya sudah tidak digunakan oleh banyak perusahaan, sehingga perusahaan menggunakan HRIS atau Human Resource Information System untuk melakukan perekapan database karyawan. Pada HRIS ini biasanya akan nge-link ke beberapa divisi seperti kompensasi benefit untuk mengetahui kompensasi, gaji, dan komisi dari karyawan itu sendiri, sehingga memudahkan untuk penarikan data-data yang diperlukan untuk divisi HR seperti absensi, lalu hak cuti karyawan, dan sebagainya. Untuk database karyawan dengan menggunakan sistem atau Human Resource Information System, biasanya ada beberapa platform-platform yang digunakan oleh perusahaan, seperti Katapa, Talenta, dan lain sebagainya untuk memudahkan pendataan karyawan. Pendataan karyawan juga biasanya berhubungan dengan absensi atau perekapan data absensi karyawan, lalu untuk izin sakit, dan izin lainnya seperti izin keluar kantor pada jam kerja. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan mengenai database. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Perhatikan baik-baik ya. Berikut adalah contoh dari HRIS untuk perekapan database karyawan. Nah, di sini sudah ada nih nama-nama karyawan, nomor induk karyawan, organisasi dari karyawan, lalu nama jabatan karyawan, tipe karyawannya apakah probation, permanen, apa kontrak, lalu tanggal mereka join, dan lokasi kerja mereka. Jika karyawan bernama Indri ingin mengajukan untuk izin sakit, maka dia bisa mengajukannya dari HRIS secara langsung, dengan cara langsung pergi ke ISS untuk pengajuannya, lalu pencatatan waktu, dia bisa langsung mengunggah surat sakitnya di sini. Jadi tanggal berapa dia sakit, lalu alasan ketidakhadirannya apa, atau mungkin dia ada cuti dan sebagainya.
Misalnya sakit, untuk durasinya misalnya 1 hari full tidak bekerja karena alasan sakit. Lalu di HRIS ini juga bisa mengupload untuk data surat sakit dari dokter dan juga misalnya dari resep dokter untuk penunjang dari surat pengajuan sakit yang dia ajukan. Berikut adalah contoh database karyawan dalam bentuk Excel. Sebelumnya kalian kan sudah melihat nih untuk database karyawan dari sistem atau HRIS. Nah, saat ini adalah Excel untuk database karyawan di suatu perusahaan. Untuk pengajuan seperti pengajuan keluar kantor pada saat jam kerja kantor, contohnya seperti ini. Karyawan yang bernama Mita, dia sering banget nih izin untuk keluar kantor karena posisinya dia saat ini masih sedang kuliah. Nah, sebelum dia mengajukan untuk izin keluar kantor, biasanya dia akan mengajukan form untuk izin keluar kantor dan biasanya dibatasi untuk jamnya. Untuk jam keluar kantor biasanya adalah 2 jam saja dan biasanya sebelum jam istirahat. Contohnya dia jam 15 sampai jam 17.00 dia ada keperluan nih untuk yudisium di universitasnya. Nanti dia akan menyerahkan form ke HR untuk nanti datanya direkap di Excel. Data database karyawan ini juga bisa juga untuk pengajuan cuti, izin sakit, izin keluar kantor, dan izin lainnya. Jadi direkap bersamaan dengan database karyawan. Oke, berikut akan saya berikan contoh jika ada karyawan yang izin keluar kantor. Kita akan mengupdate datanya. Jadi contohnya nomor 15. Karyawan bernama Nadira. Oke, dengan NIK 2022 misalnya 21. Lalu untuk posisinya adalah sales dan marketing. Untuk jabatannya pun sales dan marketing. Oke. Lalu dia mengajukan izin keluar kantor pada tanggal, contohnya tanggal 30 September 2022. Oke. Lalu dia izin dari jam misalnya dari jam 14.00 sampai jam 16.00, 2 jam berarti. 14.00 hingga 16.00 WIB. Lalu untuk alasannya misalnya dia harus menjenguk ibunya yang sakit. Oke, lalu untuk surat dari dia keluar kantor biasanya akan aku bikin attachment atau linknya di samping keterangan ini. Jadi nanti untuk reportnya, untuk report bulanannya khususnya untuk Nadira yang keluar kantor ketahuan nih, jadi dia pada tanggal 30 September izin untuk keluar kantor dari jam 14.00 hingga jam 16.00 WIB dengan alasan menjenguk ibunya yang sakit. Lalu nanti bisa ditambahkan di sini untuk link dari surat form keluar kantor yang sudah dia buat dan berikan kepada HR. Barusan adalah penjelasan dari database karyawan. Halo, selamat datang di chapter perhitungan remunerasi setiap level jabatan. Di chapter ini kamu akan belajar remunerasi dan dana pensiun. Let's get started. Remunerasi adalah jenis kompensasi lain yang diterima karyawan atau eksekutif perusahaan untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Ini biasanya mencakup gaji pokok atau upah, bonus dan komisi, dan terkadang tidak termasuk
subtip dan penggantian biaya atau reimbursement. Contohnya, seorang sales dan marketing mendapatkan komisi atau insentif. Jadi insentif atau komisi tersebut masuk ke remunerasi karena bukan bagian dari gaji pokok atau upah yang sales marketing terima. Contohnya seperti sales marketing yang harus jalan dinas untuk mapping area. Nah, saat mapping area itu biasanya kan ada yang namanya uang bensin dan sebagainya. Nah, remunerasi tidak masuk ke dalam penggantian biaya atau reimbursement. Jadi hanya komisi saja atau insentif saja. Jadi reimbursement tidak termasuk ke dalam remunerasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang sengaja dihimpun atau dikumpulkan secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun atau usia senja, lalu meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun atau dikumpulkan biasanya dikelola dalam suatu lembaga yang dipercaya oleh pihak perusahaan yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut. Berikut adalah lembaga penghimpun dana pensiun. Yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program jaminan. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja atau biasa disebut dengan JKK. Untuk JKK biasanya iuran yang dibayarkan oleh company atau perusahaan adalah sebesar 0,3% dari setiap bulannya. Lalu untuk employee atau untuk karyawan biasanya tergantung dari tingkat resiko lingkungan kerja masing-masing karyawan. Misalnya untuk tingkat resiko lingkungan kerja rendah biasanya iuran yang dipotong dari gaji karyawan adalah 0,24%. Yang kedua adalah jaminan hari tua atau biasa disebut dengan JHT. Untuk JHT biasanya untuk perusahaan akan menyetorkan sebesar iuran 3,7%, lalu untuk karyawan sendiri biasanya harus menyetorkan 2% dari gaji mereka setiap bulannya. Lalu yang ketiga ada jaminan pensiun atau biasa disebut JP. Untuk jaminan pensiun biasanya dari perusahaan akan menyetorkan sebesar 2% kepada BPJS Ketenagakerjaan dan untuk karyawan biasanya akan dipotong iuran sebesar 1% dari gaji karyawan setiap bulannya. Lalu untuk yang keempat ada jaminan kematian atau JKM. Untuk JKM biasanya hanya dari karyawan yang dipotong iurannya yaitu sebesar 0,3% dari gaji karyawan setiap bulannya. Yang kelima, yang terakhir ada jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk jaminan kehilangan pekerjaan, biasanya yang akan memberikan iuran adalah dari pemerintah pusat sebesar 0,22%, lalu subsidi silang yaitu 0,24%. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan biasanya karyawan penerima upah hanya perlu membayar iuran sebesar 1% saja, sedangkan sisanya 4% dibayarkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada lembaga lain yaitu asuransi swasta. Pada asuransi swasta biasanya iuran yang dibayarkan kepada asuransi swasta dari perusahaan adalah berbeda-beda tergantung asuransi swasta yang digunakan apa dan juga kelas premi yang diambil oleh perusahaan. Pada program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, untuk iuran yang akan dibayarkan oleh karyawan kepada BPJS Ketenagakerjaan biasanya dibagi lagi berdasarkan resiko lingkungan kerja masing-masing karyawan. Jadi ada beberapa tingkat resiko lingkungan kerja tergantung lingkungan kerja karyawan masing-masing. Jadi yang pertama ada tingkat resiko sangat rendah, iuran yang akan dibayarkan oleh karyawan adalah sebesar 0,24% dari upah per bulan. Lalu yang kedua ada tingkat resiko rendah yang akan dibayarkan iurannya adalah 0,54% dari upah sebulan. Yang ketiga ada tingkat resiko sedang yaitu iuran yang dibayarkan oleh karyawan adalah sebesar 0,89% dari upah sebulan. Yang terakhir ada tingkat resiko tinggi
iuran yang dibayarkan oleh karyawan adalah sebesar 1,27% dari upah atau gaji sebulan. Sudah berada di pertengahan kelas nih, semangatnya harus tetap dijaga ya. Hai, selamat datang di chapter evaluasi kinerja karyawan. Di chapter ini, kamu akan belajar tentang KPI, evaluasi kinerja karyawan, dan pembuatan form evaluasi kinerja karyawan. Mari kita mulai. KPI adalah matriks yang dibuat untuk mengukur performa atau kinerja yang sifatnya finansial maupun non-finansial. Dalam organisasi bisnis, KPI tidak hanya mengukur kinerja karyawan, tetapi juga kinerja perusahaan. Cara membuat KPI yang pertama adalah menentukan struktur organisasi. Lalu yang kedua adalah menentukan job description yang mau dibuat KPI. Lalu yang ketiga adalah menyusun matriks atau alat ukur penilaian berdasarkan panduan SMART, yaitu yang pertama adalah spesifik, lalu measurable, lalu achievable, relevant, dan time bound. Tujuan dilakukannya evaluasi karyawan ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah untuk menilai evaluasi kinerja karyawan yang sedang berada pada masa percobaan atau probation. Jadi setelah masa probation 3 bulan seorang karyawan sudah selesai, maka akan ada final decision berdasarkan evaluasi karyawan apakah karyawan yang sedang dalam masa probation ini akan bisa melanjutkan kontrak kerjanya atau tidak. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk promosi jabatan. Jadi untuk melihat apakah seorang karyawan berhak untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari jabatannya yang sekarang. Untuk tujuan yang ketiga adalah untuk melihat kenaikan gaji karyawan. Apakah karyawan berhak mendapatkan gaji yang lebih dari jabatannya yang saat ini. Jadi bisa dilihat persentasenya, KPI-nya apakah dia berhak untuk naik gajinya atau tidak. Berikut adalah contoh pengaplikasian panduan SMART pada KPI. Oke. Yang pertama adalah spesifik, menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dideskripsikan ke dalam KPI. Contohnya adalah menggunakan strategi pemasaran online untuk mendongkrak penjualan sebesar 30% di bulan November. Lalu yang kedua adalah measurable, membuat KPI yang nilainya dapat diukur. Contohnya, peningkatan trafik penjualan 30% di setiap bulannya, penambahan customer baru 20 customer setiap bulannya, lalu penambahan karyawan sales 15 sales setiap bulannya. Lalu selanjutnya adalah achievable, membuat KPI harus realistis dan dapat dicapai. Contohnya, 5 sales di bulan lalu sudah di hiring dan join dengan budget 20 juta rupiah. Lalu di bulan berikutnya, Anda menginginkan pertumbuhan sales sebesar 75% dengan menaikkan budget gaji menjadi 5 juta rupiah untuk satu orang sales. Yang selanjutnya adalah relevan. Membuat KPI harus mempertimbangkan relevansi dengan strategi yang spesifik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, relevansi antara penambahan jumlah sales dengan pertumbuhan sales sebesar 75% dengan kondisi pandemi. Lalu selanjutnya adalah time bound. KPI yang digunakan harus memiliki rentang waktu atau batas waktu yang jelas dan terukur. Apakah itu dalam hitungan hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Contohnya, meningkatkan trafik penjualan sebesar 30% melalui strategi penjualan di marketplace dalam waktu 6 bulan di tahun 2022. Tadi kamu sudah tahu cara pembuatan KPI dalam panduan SMART untuk saat ini kita akan mencoba membuat KPI untuk divisi sales dan marketing dengan menggunakan panduan SMART yang sebelumnya sudah aku jelaskan. Nah, untuk tahap pertama kita bisa tulis untuk
panduan apa saja yang akan kita buat. Untuk beberapa hal seperti spesifik, lalu ada measurable, terus ada achievable, lalu ada relevant, dan time bound atau time based. Untuk spesifik yang sebelumnya aku jelaskan untuk mengetahui tujuan yang jelas yang dapat dideskripsikan ke dalam KPI. Untuk sales marketing, kita harus membuat tujuan yang jelas dan mampu dideskripsikan khususnya untuk sales marketing. Kita bisa membuat seperti menggunakan strategi penjualan, mapping area untuk mendongkrak %30 penjualan di bulan Oktober. Jadi untuk tujuannya harus jelas dan mampu dideskripsikan. Jelas dalam arti apa yang mau dicapai. Dari sini statementnya yang akan dicapai adalah penjualan dengan strategi mapping area untuk mendongkrak penjualan sebesar 30% dan penjualan di bulan Oktober atau bulan ini. Lalu untuk yang kedua adalah measurable. Measurable adalah membuat KPI haruslah dapat terukur nilainya. Jadi harus jelas berapa nilai dari sebuah KPI. Contohnya, statementnya adalah peningkatan penjualan sebesar 30% setiap bulannya. Lalu untuk statement selanjutnya adalah merekrut sales dan marketing sebanyak 5 karyawan di bulan selanjutnya. Lalu penambahan customer baru sebesar 20 setiap bulannya. Oke. Jadi measurable ini adalah apa saja yang ingin dicapai setiap bulannya dari spesifik atau tujuan yang sebelumnya sudah kita buat. Kan kita sebelumnya strateginya menggunakan strategi penjualan mapping area untuk mendongkrak 30% penjualan di bulan Oktober. Yang diharapkan dari strategi tersebut adalah meningkatnya penjualan sebesar 30% setiap bulannya, lalu merekrut sales dan marketing sebanyak 5 karyawan di bulan selanjutnya, lalu penambahan customer baru sebesar 20 customer setiap bulannya. Sehingga tujuan dan hasil yang kita harapkan bisa tercapai. Lalu achievable, membuat KPI harus realistis dan dapat dicapai. Contohnya adalah apakah dengan merekrut sales dan marketing sebanyak 5 karyawan mampu meningkatkan
penjualan sebesar 30% setiap bulannya. Jika hal ini relevan, maka KPI yang dibuat sudah benar dan sesuai dengan panduan SMART. Tapi kalau misalnya setelah merekrut 5 karyawan ternyata penjualannya tidak mencapai sebesar 30%, maka strategi yang digunakan masih belum tepat untuk pembuatan KPI untuk sales dan marketing gitu. Jadi bisa dibuat banyak pertanyaan mengenai relevansi dari strategi atau spesifik atau tujuan yang sudah dibuat. Lalu tahap selanjutnya adalah relevan. Membuat KPI harus mempertimbangkan relevansi dengan strategi spesifik yang ditetapkan. Contohnya, relevansi antara penambahan jumlah customer baru sebesar 20 customer mampu menambah penjualan sebesar 30% setiap bulannya. Jadi harus melihat apakah relevan antara tujuan yang dibuat dengan apa yang nantinya akan terjadi. Misalnya apakah dengan dengan adanya customer baru, contohnya 20 customer setiap bulannya, apakah penjualan bertambah atau justru sama saja. Jadi harus melihat relevansi antara tujuan dengan relevansi dengan apa yang akan kita capai nantinya gitu. Jadi harus dipertanyakan untuk relevansi dari setiap tujuan yang dibuat. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah time based. KPI yang digunakan harus memiliki rentang waktu atau batas waktu yang jelas dan terukur. Apakah itu dalam hitungan hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Contohnya, meningkatkan penjualan sebesar 30% melalui strategi mapping area dalam waktu 6 bulan di tahun 2022. Jadi kalau misalnya penjualan naik sebesar 30%, kita bisa membuat batas waktunya. Misalnya selama 6 bulan ternyata strategi atau misalnya tujuan yang dibuat ternyata tidak work nih, tidak bekerja, maka kita bisa mengganti spesifiknya karena setelah dicek batas waktu yang ditentukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya dari time based-nya, dari tujuannya benar tercapai nih setiap bulannya ternyata memang naik 30% hingga 6 bulan ke depan, maka untuk tujuan yang dibuat atau KPI yang akan dibuat maka sesuai untuk posisi sales dan marketing. Barusan adalah penjelasan mengenai evaluasi kinerja karyawan. Hai, selamat datang di chapter pembuatan kontrak kerja dan exit clearance. Di chapter ini, kamu akan belajar mengenai jenis-jenis kontrak kerja, pembuatan kontrak kerja, proses exit karyawan, dan pembuatan surat exit clearance. Yuk, langsung aja.
Perjanjian kerja atau kontrak kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU 13 2003 adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Ada 4 jenis perjanjian kerja, yaitu yang pertama adalah PKWTT, yang kedua adalah PKWT, lalu perjanjian kerja paruh waktu, dan perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian kerja waktu tidak tetap atau PKWTT adalah perjanjian kerja yang tidak memiliki batas waktu terjalinnya kerjasama. Karyawan yang memiliki perjanjian kerja ini harus menyelesaikan masa probation atau percobaan minimal 3 bulan sebelum menjadi karyawan tetap. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tetap atau PKWT. Perjanjian kerja yang memiliki batas waktu terjalinnya kerjasama atau hubungan kerja hanya bersifat sementara dengan jangka waktu yang telah ditentukan seperti karyawan kontrak yang bekerja selama 1 tahun. Lalu selanjutnya adalah perjanjian kerja paruh waktu. Perjanjian kerja paruh waktu dibuat hanya bagi pekerjaan yang memiliki durasi kerja kurang dari 8 jam per harinya dan ditujukan pada para pekerja part-time dan freelance. Perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian kerja pemborongan pekerjaan biasanya dibuat jika perusahaan menggunakan penyedia jasa tenaga kerja atau outsourcing company dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Kontrak jenis ini biasanya digunakan untuk pekerjaan dalam skala besar seperti pabrik. Sekarang waktunya kita membuat kontrak kerja. Perhatikan baik-baik ya. Oke, saat ini kita akan membuat perjanjian kerja karyawan. Jadi di sini sudah ada format untuk membuat perjanjian kerja karyawan, kita bisa melengkapinya. Misalnya yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak pertama atau pihak pemberi kerja. Biasanya atasan langsung, head atau manager. Kita bisa tuliskan namanya, misalnya untuk Dinah Eryani. Oke. Untuk jabatannya misalnya menjadi SPV Digital Marketing. Lalu untuk pihak kedua atau karyawan yang akan join, kita bisa melengkapi data-data karyawan dari kartu identitas yang akan diberikan kepada HR. Jadi kita bisa melihat data-datanya dari situ. Misalnya namanya adalah Intan Yuwita. Oke. Lalu untuk tempat tanggal lahir misalnya Jakarta. Lalu 22 Juni 1995. Untuk pendidikan terakhir bisa ditanyakan langsung kepada karyawannya. Misalnya untuk bisa juga atau lihat dari risam atau CV-nya. Misalnya lulusan D3. Untuk jenis kelamin perempuan. Lalu untuk agama Islam, alamatnya misalnya di Jalan Depok Utara. Lalu untuk nomor KTP-nya juga bisa dilengkapi sesuai kartu identitasnya, sama nomor telepon yang aktif juga bisa dilengkapi. Oke, nah untuk Intan berperan sebagai pihak kedua atau karyawan. Lalu tahap selanjutnya adalah pasal 1 mengenai beberapa pihak sepakat nih untuk mulai kapan karyawan akan bergabung dan bekerja. Nah, jadi para pihak tuh setuju dan sepakat bahwa peserta ini karyawan bukan magang. Jadi karyawan mulai bekerja pada tanggal 6 September 2022 hingga 6 Desember 2022. Kenapa ini ada jarak dari 6 September ke 6 Desember? Ini adalah masa probation untuk karyawan. Jadi nanti untuk kontrak kerja probation akan diperbarui menjadi kontrak kerja karyawan tetap. Untuk saat ini karyawan probation statusnya.
Lalu untuk jam kerjanya dari jam 8 hingga jam 17.00, jam istirahatnya dari jam 12.00 hingga jam 13.00. Hari masuknya berarti Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, tanggal merah pun libur. Lalu untuk pasal kedua adalah tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya. Jadi perusahaan dengan ini menunjuk karyawan dan karyawan menerima penunjukan kerja sebagai karyawan bagian videographer digital marketing. Karyawan menyatakan kesediaan dan berkewajiban untuk melakukan aktivitas sebagaimana jabatan yang telah ditentukan sebagai berikut. Untuk pasal kedua adalah berisi job deskripsi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Untuk job deskripsi sebagai videographer yang pertama adalah membuat perencanaan konten video setiap harinya untuk sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Lalu tugas yang kedua adalah membuat konten kreatif menggunakan tools, Canva, Adobe, dan sebagainya. Jadi ini adalah software yang sering dipakai gitu, atau skill yang mereka gunakan untuk suatu pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah shooting dan editing video, karena posisinya adalah videographer, aktif melakukan riset. Lalu yang kelima adalah mencari ide kreatif. Jadi untuk pasal 2 berisi mengenai job deskripsi dari karyawan. Lalu untuk pasal ketiga berisi gaji dan tunjangan. Untuk yang pertama adalah karyawan mendapatkan gaji sebesar XX dalam sebulan. Gaji akan dikirimkan kepada karyawan, tanggal kapan karyawan akan menerima gaji. Lalu setelah masa probation selama 3 bulan akan ada apa nih untuk jenjang karir karyawan. Jadi setelah itu akan ada evaluasi kerja, final decision, dan pastinya akan ada kenaikan gaji dari hasil negosiasi gajinya gitu. Lalu untuk pasal keempat, berakhirnya perjanjian kerja. Jadi para pihak dapat memutuskan perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam jangka waktu minimal 1 minggu sebelum hari pengunduran diri karyawan. Perusahaan juga dapat mengakhiri perjanjian ini sesuai dengan peraturan perusahaan. Jadi semua berdasarkan peraturan perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan. Lalu yang kedua adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pihak kedua nih, karyawan, yang menyebabkan pihak pertama merasa dirugikan gitu. Lalu langsung yang menandatangani biasanya adalah karyawan langsung dengan misalnya atasan langsungnya, misalnya kayak head kah atau manajer kah atau supervisor seperti itu. Nanti biasanya untuk kontrak kerja karyawan, beberapa perusahaan ada yang menggunakan materai, ada juga yang menggunakan cap dari perusahaan. Dan untuk kontrak kerja ini akan difotokopi atau misalnya di-print sebanyak 2 rangkap. Jadi satu dipegang oleh pihak karyawan, satu lagi dipegang oleh pihak perusahaan, seperti itu. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kontrak kerja atau perjanjian kerja. Sekarang kita akan membahas mengenai exit clearance. Exit clearance adalah hal yang dilakukan ketika seorang karyawan resign atau diberhentikan atau juga pensiun dari pekerjaannya. Karyawan tersebut harus melakukan clearance dari setiap departemen seperti finance, admin, HR, general affairs, dan lain-lain. Pada proses exit karyawan, HR melakukan exit interview sebagai langkah awal bagi karyawan yang mengundurkan diri. Untuk notis pengunduran diri biasanya 1 bulan atau minimal 7 hari kerja. Sekarang waktunya kita membuat exit clearance. Yuk langsung aja. Kita akan membuat untuk form exit interview atau exit clearance. Nah, untuk pengajuan pengunduran diri karyawan, biasanya sebelum mengajukan pengunduran diri akan ada yang namanya sesi interview untuk karyawan yang akan mengundurkan diri yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, sebelum sesi interview tersebut, maka karyawan yang akan mengundurkan diri harus mengisi terlebih dahulu nih untuk form exit interview. Nah,
kita bakal coba untuk isi untuk exit interview formnya ya. Jadi exit form interview ini akan diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri dan mereka harus mengisinya. Nah, dari form ini nanti kita akan lakukan interview untuk karyawan yang akan mengundurkan diri. Jadi bisa misalnya namanya Putri. Oke. Lalu untuk NIK-nya. Lalu untuk jabatannya misalnya sales dan marketing. Oke. Untuk alasan saudara keluar, kita bisa tanyakan pada sesi interview. Jadi apa alasan karyawan mengundurkan diri dari perusahaan? Misalnya apakah alasan itu datang dari internal atau justru alasan untuk dia mengundurkan diri datang dari faktor eksternal. Memang ingin mendapatkan, contohnya ingin mendapatkan jenjang karir yang lebih baik kah? Kalau misalnya dari faktor eksternal mungkin dari izin orang tua kah? Atau mungkin dari jarak rumah yang jauh ke perusahaan dan sebagainya. Nah, ini bisa diisi misalnya alasan keluarnya adalah jarak rumah yang jauh. Oke. Lalu kita juga bisa menanyakan apa masukan bagi perusahaan selama dia bekerja di perusahaan ini. Misalnya apakah dari segi peningkatan untuk karyawannya kah? Misalnya harus ada program, misalnya diadakan program pelatihan dan pengembangan. Mungkin karyawan merasa program pelatihan dan pengembangan cukup penting untuk dia. Terus apa yang saudara lakukan setelah keluar? Jadi kita bisa menanyakan apa yang akan dia kerjakan nih setelah dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan ini. Apa dia sudah mendapatkan pekerjaan baru kah? Atau mungkin dia ingin berbisnis atau menjadi entrepreneur. Misalnya Putri ingin mencoba berbisnis, ingin mencoba membuka usaha bisnis baju misalnya. Oke, lalu selanjutnya adalah yang keempat adalah inventaris apa yang diberikan perusahaan selama ini. Apakah sudah dikembalikan semua? Nah, biasanya untuk inventaris ini akan berkaitan dengan general affair, di mana mereka akan merekap untuk inventaris yang diberikan perusahaan kepada karyawan, dipinjamkan. Contohnya untuk bagian sales marketing di perusahaan biasanya akan ada laptop yang digunakan untuk bekerja, lalu ada juga handphone yang diberikan. Jadi handphone ini biasanya untuk sales marketing untuk menghubungi customer existing gitu. Jadi kayak satu orang sales marketing pasti menggunakan satu handphone yang sudah terkoneksi dengan beberapa customer yang ada gitu. Lalu kartu nama, lalu ID card. Nah, kita harus tanyakan untuk inventaris ini apakah sudah dikembalikan atau belum. Misalnya belum, rencana dikembalikannya kapan. Jadi harus sudah tahu tanggal berapa dia keluar, misalnya hari terakhirnya tanggal 30. Berarti sebelum tanggal 30 untuk inventaris harus sudah dikembalikan semua ke perusahaan. Gitu. Lalu karyawan pengganti untuk serah terima pekerjaan sementara. Nah, apakah sudah ada karyawan yang akan mereplacement atau mengganti atau belum? Misalnya kalau belum, berarti untuk 5 ini tidak usah diisi. Tapi kalau misalnya memang sudah ada nama orangnya, kita bisa tuliskan. Misalkan yang menggantikan adalah namanya Putra, dan kita bisa tambahkan juga untuk joinnya tanggal berapa. Jadi untuk handover pekerjaannya. Gitu. Terus kemungkinan karyawan dipertahankan, ini diisi oleh HRD. Jadi pada sesi interview itu kita sebagai seorang HR biasanya akan
lebih memfokuskan pada alasan dari karyawan itu keluar. Misalnya kalau alasan itu datang dari eksternal, kita bisa memberikan solusi. Misalnya dari jarak rumah yang jauh, kita bisa memberikan solusi untuk kenapa tidak ngekos atau misalnya ngontrak dan sebagainya yang istilahnya tempat tinggalnya atau kosannya itu dekat dari kantor. Tapi kalau misalnya alasan saran yang diberikan HR ke karyawan yang ingin mengundurkan diri tetap tidak diterima atau misalnya tetap dia kekeh ingin mengundurkan diri, maka itu sudah jadi keputusan pribadinya gitu, sudah datang dari dirinya sendiri dan mungkin memang dirasa lelah untuk jarak jauh dari rumah ke kantor seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan karyawan dipertahankan, misalnya kita sudah memberikan solusi untuk ngekos atau misalnya ngontrak, terus dia memungkinkan untuk ya udah saya coba gitu. Nanti kemungkinannya berarti kalau misalnya dia ingin tetap lanjut, sebenarnya kita bisa tulis kalau karyawan ingin tetap lanjut bekerja dengan beberapa kondisi seperti mengekos dan sebagainya. Nah, untuk misalnya kalau dia bilang karyawannya kayak saya mau ngasih keputusan 1 minggu lagi, nanti misalnya dari saran dari HR akan saya pertimbangkan dengan berdiskusi misalnya dengan pihak keluarga dan sebagainya. Tidak apa-apa, nanti kita bisa tuliskan tanggalnya, tanggal berapa karyawan akan memberikan final keputusan apakah dia ingin tetap mengundurkan diri atau tidak gitu. Lalu sudah, kalau misalnya ini sudah diisi dan sudah mengadakan interview, maka akan ada tanda tangan HR, lalu atasan langsungnya, misalnya supervisornya kah, supervisor sales dan marketing kah, atau misalnya head dari sales dan marketing, lalu tanda tangan dari karyawan yang bersangkutan gitu. Jadi ini untuk exit clearance untuk di bagian HR. Tapi kalau misalnya HR dan general affairs, kalau untuk bagian finance, slip gaji dan sebagainya, itu biasanya akan minta untuk slip gaji terakhir, terus inventaris biasanya ke general affairs dan sebagainya, seperti itu. Tadi itu adalah penjelasan mengenai pembuatan kontrak kerja dan exit clearance. Gimana? Sekarang udah paham kan tentang pembuatan kontrak kerja dan exit clearance? Materi selanjutnya nggak kalah menarik, yaitu pembuatan surat bagaimana. Hai, selamat datang di chapter pembuatan surat. Di chapter ini, kamu akan belajar mengenai surat-surat dinas yang sering dibuat oleh HR admin. Sekarang langsung kita mulai. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga pada divisi HR. Surat dinas ditujukan bagi karyawan yang menjalani jalan dinas keluar kota atau keluar negeri untuk kepentingan pekerjaan dan bisnis perusahaan. Surat dinas harus dilampirkan bersamaan dengan activity plan form selama karyawan melakukan jalan dinas. Surat jalan dinas biasanya digunakan untuk karyawan yang memiliki rencana untuk jalan dinas keluar kota atau keluar negeri untuk kepentingan perusahaan atau pekerjaan. Contohnya, biasanya rekrutmen staff akan memiliki event selama beberapa bulan sekali untuk menghadiri job fair atau work interview di luar kota. Rekrutmen dan selection staff yang menghadiri job fair atau work interview biasanya akan mengajukan activity plan selama mereka akan menghadiri job fair di suatu kota. Contohnya kayak jika saya seorang rekrutmen staff, lalu bulan depan saya akan menghadiri job fair atau work interview untuk pemenuhan kebutuhan karyawan, maka saya harus sudah berkontak dengan general affair untuk membeli tiket pesawat, lalu membuat activity plan selama saya jalan dinas. Misalnya kayak hari pertama saya akan ke kantor untuk
menaruh koper saya, lalu setelah itu hari keduanya saya akan menghadiri booth untuk job fair, lalu hari ketiganya saya akan memproses untuk psikotes karyawan, dan sebagainya. Jadi dari hari pertama saya mengikuti jalan dinas hingga hari terakhir saya sudah memiliki activity plan yang fix sehingga saat nanti saya di sana, saya sudah mengerjakan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan di sana dan tidak ada pekerjaan yang terlampau. Sudah tahu guna dari surat dinas? Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat surat dinas. Let's do it! Oke, saat ini kita akan membuat surat dinas untuk karyawan yang akan melakukan perjalanan dinas untuk keperluan bisnis atau pekerjaan. Jadi kita akan buat dari awal. Kita akan buat paling atas itu pasti akan ada kop suratnya. Oke. Lalu kita buat tanggalnya. Oke, misalnya Depok 22 Oktober 2022. Oke. Kita rapihkan. Lalu setelah itu kita buat nomor untuk suratnya. Jadi nomor suratnya misalnya jalan dinas. Nama PT, misalnya PT taruh PT CQS. CQS strip lalu bulan 10 2022 divisi HR lalu 2022. Untuk penomoran biasanya disesuaikan sama bulan, tahun, dan biasanya divisi yang akan terkait. Lalu untuk perihalnya, perihal surat dinas. Oke. Lalu bisa dibuat kepada yang terhormat. Oke, Bapak atau Ibu HRD. Bapak atau Ibu HRD. Misalnya PT titik PT CQS. Lalu oke, di tempat. Oke. Di tempat. Lalu kita juga sebelumnya harus menetapkan nih perjalanan dinasnya untuk apa. Contohnya misalnya untuk menghadiri acara job fair di luar kota. Contohnya dengan hormat. Oke. Dengan semakin kita akan membuat tujuan jalan dinasnya apa. Misalnya semakin dekat acara job fair Akbar 2022, lokasinya di mana? Kita harus tulis lokasinya. Maka HRD akan berpartisipasi dalam acara job fair Akbar tahun 2022 untuk melakukan proses hiring atau perekrutan
Jadi tujuan jalan dinasnya apa, terus untuk ngapain aja di sana selain job fair. Untuk melakukan proses hiring guna memenuhi kebutuhan karyawan untuk beberapa posisi. Posisi seperti sales marketing, seperti sales misalnya, lalu administrasi. Jadi kita bisa sebutkan nih kalau sebagai HR, jalan dinas itu kan biasanya work interview sama job fair. Nah, bisa disebutkan posisi apa aja yang lagi dicari untuk menghadiri collection, untuk menghadiri job fair yang ada di Surabaya tersebut. Lalu kita harus tulis rincian acaranya. Acara job fair akbar akan dilaksanakan pada, lalu kita beritahu untuk tanggal pelaksanaan selama kita mengadakan jalan dinas di sana. Misalnya hari sama tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 22 September 2022 hingga misalnya acaranya 5 hari ini. Berarti sampai 20, misalnya tanggal 22, 23, 26 September 2022. Oke, lalu jam pelaksanaannya dalam satu hari, misalnya job fair itu berapa jam sih biasanya? Mungkin dari jam 9.00 hingga jam 12.00 WIB. Oke. Lalu acaranya itu apa? Kalau misalnya memang acaranya job fair kah? Kalau misalnya mungkin untuk posisi lain bisa misalnya manajer, acaranya apa, meeting kah, ketemu klien kah, dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan untuk acara yang akan dihadiri selama jalan dinas. Misalnya acaranya adalah job fair akbar 2022. Lalu untuk lokasinya di mana? Misalnya kalau memang jalan dinas keperluannya hanya untuk meeting bisnis dan sebagainya, kita bisa sebutkan nih tempatnya di mana. Kalau misalnya untuk job fair, misalnya di stadium misalnya Universitas Ubaya atau Universitas Surabaya misalnya. Nah, itu kita bisa sebutkan tempatnya. Nah, setelah itu kita bikin untuk penutupnya. Dalam acara job fair akbar 2022 tersebut kami akan menggunakan ini lebih ke tujuannya. Jadi selama jalan dinas itu apa yang akan dilakukan. Jadi lebih ke aktivitas yang akan dilakukan. Ya, kalau misalnya job fair pasti akan mengumpulkan data-data pengunjung untuk diproses hiring untuk posisi yang lagi dibutuhkan nih, sales, administrasi mungkin, collection dan sebagainya. Kalau mungkin jalan dinasnya hanya untuk meeting, bisa disebutkan nih meeting untuk tujuannya apa. Misalkan apa untuk kerjasama kah atau MOU kah, itu bisa disebutkan. Ini akan mengumpulkan data pengunjung job fair untuk diproses hiring serta interview. Jadi rencananya kalau setelah job fair biasanya akan ada proses mass hiring. Jadi kayak setelah itu akan disikoteskan kah, terus interview kah, lalu work interview dan sebagainya.
Untuk surat jalan dinas, kita juga harus mengetahui tujuan atau activity plan yang akan dilakukan selama jalan dinas. Contohnya, kalau HR yang akan jalan dinas untuk keperluan job fair, maka kita bisa tulis nih, kalau misalnya sebagai HR, kami akan mengumpulkan data pengunjung job fair untuk diproses hiring, serta interview untuk memenuhi kebutuhan karyawan di perusahaan misalnya. Oke. Nah, jika sudah maka bisa ditandatangani oleh direktur atau atasan secara langsung serta dari pihak HR sendiri. Oke. Jadi di sini mengetahui HR misalnya. Oke. Jadi ditandatangan oleh kedua belah pihak, yaitu atasannya langsung atau direktur dengan HR. Jadi nanti direktur bisa ngeliat nih kayak apa saja aktivitas yang akan dilakukan orang yang akan jalan dinas, terus acaranya kapan aja selama jalan dinas tersebut, tujuan dilakukan jalan dinasnya apa. Karena kan untuk kebutuhannya kan pasti untuk kebutuhan bisnis, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat form peminjaman inventaris. Biasanya HR akan membuat form ini lalu diajukan kepada General Affairs untuk dilihat ketersediaan dari inventaris yang diminta. Jadi contohnya nama peminjamnya adalah nama karyawan yang baru bergabung di perusahaan dan membutuhkan beberapa inventaris penunjang kerja seperti laptop, handphone, lalu ID card dan lain-lainnya. Jadi untuk nama peminjamnya adalah Putri. Jadi Putri karyawan yang akan bertanggung jawab untuk inventaris yang akan dipinjam. Lalu sales posisinya misalnya sales dan marketing. Oke. Lalu untuk NIK-nya juga harus diisi, nomor induk karyawan. Oke, nanti selanjutnya formnya adalah deskripsi barang. Misalnya laptop 1 set. Oke, tujuannya adalah keperluannya kerja. Berarti kita bisa sebutkan untuk penunjang kerja. Oke. Tanggal peminjamannya misalnya join date-nya Putri tanggal 14 Oktober 2022. Oke. Untuk tanggal pengembaliannya ini tidak usah diisi. Jadi tanggal pengembalian kalau misalnya Putri ternyata mengundurkan diri dan harus mengembalikan inventarisnya. Lalu ini adalah tanda tangan dari karyawan. Tanda tangan karyawan. Oke, lalu misalnya inventarisnya selain laptop, misalnya ID card. ID card tujuannya juga pasti sama untuk penunjang kerja. Oke, jadi kita bisa copy paste saja. Untuk tanggalnya juga sama. Jadi lebih difokuskan untuk deskripsi barangnya. ID card misalnya dengan lanyard. Ya, kalau misalnya laptop, terus tas laptop, lalu charging, lalu mouse. Oke. Jadi harus disebutkan untuk rincian deskripsi barangnya. Lalu setelah itu misalnya ada lagi handphone, 1 set handphone dan charging.
Oke, tujuannya juga sama. Oke, lalu untuk tanggalnya juga sama. Oke. Oke, untuk tanggal pengembaliannya juga akan diisi setelah misalnya karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan biasanya di beberapa perusahaan ada penambahan untuk bukti-bukti dari inventaris, misalnya dengan bukti foto kah, misalnya foto kondisi laptopnya, terus tas laptopnya, charging dan mouse. Nah, itu nanti dilampirkan juga di form peminjaman inventaris. Jadi nanti ketahuan nih kayak apakah laptopnya dijaga selama dia bekerja atau tidak gitu. Jadi kondisinya harus tetap sama saat laptop itu diberikan atau dipinjamkan kepada Putri pas join di perusahaan hingga dia nanti mengembalikannya ke perusahaan, seperti itu. Nah, lalu peminjam kita ada ketentuannya, jadi peminjam setuju untuk mengembalikan semua pinjaman setelah kerjasama berakhir atau diputuskan dari satu atau kedua belah pihak dalam keadaan baik. Jadi kenapa butuh foto dari barang yang dipinjamkan atau inventaris yang dipinjamkan? Karena untuk memastikan kalau kondisi barangnya tetap baik dan peminjam menyanggupi pergantian bila terjadi kehilangan dan kerusakan. Jadi kondisinya harus tetap sama dan kita biasanya akan kita foto untuk inventaris yang diberikan ke karyawan untuk penunjang kerja. Jadi biasanya di sini tanda tangannya adalah dari peminjam sendiri sama biasanya dari HR sendiri. Bisa HR GA atau misalnya dari General Affairs-nya juga bisa. Seperti itu. Sudah mau di penghujung kelas nih, semangat dan perhatiannya harus tetap dijaga ya. Hai, selamat datang di chapter Monthly Report. Di chapter ini, kamu akan belajar laporan absensi karyawan, laporan gaji karyawan, laporan hak cuti karyawan, dan laporan izin sakit. Sekarang mari kita mulai. Kita mulai dari membuat laporan absensi karyawan dulu ya. Yuk kita mulai. Kita akan melihat untuk laporan bulanan absensi karyawan di HRIS. Nah, caranya adalah dengan mengecek pencatatan waktu dari karyawan, lalu absensi karyawan. Nah, ini ada contoh dari laporan absensi karyawan. Jadi, tanggal berapa dia masuk, lalu dia masuk ke shift apa. Biasanya shiftnya adalah reguler. Dari jam masuknya misalnya jam 8.15, lalu pulangnya jam 17.00. Nah, ini bisa dilihat nih dari setiap tanggalnya, laporannya, dan kita bisa mengecek untuk periodenya. Jadi bisa periode September 2022, lalu Oktober 2022. Nah, ini semua sudah tercatat di HRIS. Nah, untuk laporan bulanan absensi karyawan menggunakan fingerprint atau manual, biasanya tampilannya akan seperti ini. Jadi, tanggal berapa absensi dari misalnya 2022 bulan 7 tanggal 15 hingga 2022 bulan 8 tanggal 12. Nah, di sini ada nih ID itu adalah NIK dari karyawan, lalu nama karyawannya siapa, lalu departemennya itu nama perusahaannya, lalu tanggal dan harinya. Nah, satu ini artinya karyawan masuk. Nah, karena Sabtu Minggu memang libur, maka Sabtu itu biasanya kosong. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu masuk. Maka karyawan yang bernama Dimas ini masuk nih full dari Senin hingga Jumat. Selanjutnya, kita akan membuat laporan gaji karyawan. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan membuat laporan bulanan untuk gaji karyawan. Jadi untuk Excel-nya di sini ada nama-nama karyawan, lalu posisi mereka, dan tanggal pembayaran gaji. Biasanya kalau untuk di perusahaan itu ada yang tanggal 25, tanggal 27. Nah, ini ada yang tanggal 27 nih. Lalu nomor rekening dari masing-masing karyawan dan nominal gaji mereka. Jadi ketahuan nih kayak misalnya Ibu Devira selaku posisi direktur untuk tanggal pembayaran gajinya tanggal 27, nomor rekeningnya
sekian, lalu nominal yang didapatkan sekian untuk gajinya, sehingga nanti saat tanggal sebelum cut off tanggal 27-nya atau tanggal 26-nya itu sudah dibikin untuk internal memo untuk pengiriman gaji Ibu Devira di tanggal 27-nya. Sekarang kita akan membuat laporan hak cuti karyawan. Jangan sampai dilewatkan ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai laporan bulanan untuk data cuti, izin sakit, dan izin lainnya. Jadi, di sini sudah ada nama karyawan, NIK-nya, lalu organisasinya, jabatan, lalu cuti, lalu izin sakit, terus izin keluar kantor, izin lainnya, terus jumlah hari atau jam, sama keterangannya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Untuk contohnya, di sini ada karyawan bernama Dimas Bimantoro dengan NIK ini, organisasinya digital marketing, jabatannya desain grafis. Dia mengajukan cuti nih untuk 4 hari. Jadi kan kalau untuk karyawan itu bisa mengajukan cuti setelah 1 tahun bekerja dan bisa langsung mengajukan cuti untuk 4 hari. Nah, ini karena posisinya adalah urgent, karena alasannya adalah izin cuti karena anggota keluarganya meninggal, maka dia langsung 4 hari. Jadi ini cutinya dari tanggal 26 September hingga 29. Kita bisa tulis 26 September hingga 29 September 2022. Ini untuk cutinya. Untuk pengajuan cutinya 4 hari, alasannya adalah karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Oke. Lalu kita bisa cek nih, karena kan maksimal itu 4 hari kerja untuk cuti langsung diambil. Nah, berarti dia harusnya sudah masuk tanggal 30 September 2022. Dan pada kenyataannya memang sudah masuk nih pada tanggal 30 September 2022. Nah, kita bisa lanjut ke pengajuan cuti by HRIS. Oke, pada HRIS di sini kita bisa mengajukan cuti, karyawan bisa mengajukan cuti dengan langsung mengajukannya di sini ketidakhadiran, lalu bisa tambah untuk entry ketidakhadiran. Misalnya tanggal berapa nih untuk mau mengajukan cutinya. Misalnya pengajuan cutinya tanggal 24 Oktober. Oke, hingga 4 hari ke depan berarti sampai tanggal 27. Lalu statusnya karena misalnya cuti suami atau istri atau orang tua atau anak dan lain-lain, pokoknya anggota keluarga yang meninggal. Contohnya kayak yang Dimas tadi. Oke, berarti durasi ketidakhadiran maksimum itu kan adalah 2. Tapi karena ini cuti, karena alasan ada yang meninggal, ada anggota keluarga yang meninggal, maka bisa diajukan langsung. Untuk deskripsinya bisa aja ditulis untuk izin cuti karena misalnya nenek meninggal. Oke, terus nah ini untuk lampirannya bisa dilampirkan saja mungkin kayak contoh chat dan sebagainya, misalnya yang ngabarin itu om atau paman atau yang lain-lain soal apa sih yang meninggal adalah nenek dan sebagainya. Nah, ini bisa langsung aja nih disimpan atau disubmit untuk pengajuan cutinya. Dan terakhir, kita akan membuat laporan izin sakit. Jangan sampai dilewatkan ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa nih menginput untuk izin sakit di Excel. Untuk contohnya, misalnya ada yang izin sakit. Oke, bernama karyawannya Nelly Rahayu dengan NIK segini, organisasi dan jabatannya adalah marketing atau head sales marketing. Untuk izin sakit itu biasanya 1 atau maksimal 2 hari gitu, tergantung sakitnya. Kalau misalnya sakitnya masih bisa masuk, maka lebih baik karyawan itu masuk setengah hari karena tidak akan dipotong untuk salary-nya. Tapi kalau misalnya memang butuh bed rest untuk 1 hari full, maka diperlukan yang namanya surat keterangan dari dokter untuk izin sakitnya. Jadi misalnya izin sakitnya adalah 29 September 2022, untuk fullnya 1 hari. Izinnya alasannya adalah izin sakit karena mual. Nah, nanti di sebelahnya lagi, di sini
sebenarnya karena memang tidak ada surat sakit, akhirnya untuk salary-nya dipotong. Tapi di sini sebenarnya bisa kita tuliskan untuk link surat sakit. Nanti surat sakitnya bisa kita taruh nih linknya di sini. Jadi langsung ketahuan, oh ternyata Nelly ada nih surat sakitnya untuk kedepannya, berarti dia untuk gajinya tidak akan dipotong untuk cut off-nya gitu. Seperti itu untuk surat sakit. Kalau misalnya untuk yang versi HRIS-nya juga bisa diajukan seperti tadi sama. Jadi misalnya izin sakitnya dia sudah sakit misalnya dari tanggal 13 sampai 17 sudah merasa sakit, terus belum sempat untuk berobat atau berkunjung misalnya ke klinik. Makanya akhirnya dia memutuskan untuk bed rest 1 hari full untuk sakit, maka bisa ditulis aja nih kayak tanggalnya, misal tanggal 18 sakitnya. Harus butuh, dan dia ada surat keterangan sakitnya misalnya. Lalu ini kita bisa tulis aja nih izinnya adalah tidak hadir, statusnya karena sakit. Durasinya atau enggak ini deskripsinya kita bisa tulis sakit demam dan asam lambung misalnya. Asam lambung. Oke. Untuk berkasnya nanti bisa di-attach untuk surat sakitnya atau mungkin dari resep. Biasanya ada resep dokter, jadi untuk penunjangnya cuma memang yang paling utama adalah surat keterangan dari dokter bahwa karyawan itu memang harus beristirahat selama 1 hari. Gitu. Nanti bisa langsung tinggal di-submit saja dan tinggal menunggu persetujuan dari HR. Nggak susah kan? Tadi sudah saya praktikkan cara dalam membuat laporan yang berhubungan dengan HR admin. Di chapter selanjutnya nih, kamu akan belajar menjadi HR admin. Yuk langsung saja kita bertemu di chapter selanjutnya. Halo, selamat datang di chapter menjadi HR admin. Di chapter ini, kamu akan mengetahui soft skill menjadi admin HR dan jenjang karir. Sekarang, mari kita mulai. Soft skill admin HR yang pertama adalah problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi di sebuah pekerjaan. Jika kamu dihadapkan pada sebuah masalah, kemampuan untuk menyelesaikan masalah kamu biasanya dipertimbangkan. Apakah kamu bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan lebih baik. Lalu selanjutnya adalah multitasking, di mana kamu harus memiliki kemampuan untuk bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya seperti kamu sedang merekap database karyawan, tapi kamu juga harus merekap database yang lainnya. Jadi kamu harus bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu hal, khususnya kamu juga harus bisa memprioritaskan mana pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa kamu kerjakan nantinya. Selanjutnya adalah kemampuan bernegosiasi. Kemampuan bernegosiasi ini biasanya harus kamu lakukan saat kamu negosiasi gaji dengan kandidat atau karyawan yang akan join ke perusahaan. Kemampuan negosiasi juga biasanya diperlukan jika kamu harus reminder para user atau SPV untuk menghadiri interview bersama kandidat. Jadi negosiasi tidak hanya soal bernegosiasi gaji, tapi dalam hal jadwal atau waktu, kamu pun harus mampu menegosiasikannya dengan atasan kamu. Lalu selanjutnya adalah detail oriented. Kemampuan ini dibutuhkan karena kamu banyak merekap data-data seperti data absensi, data gaji, dan lain-lainnya. Sehingga kemampuan detail oriented sangat dibutuhkan agar tidak ada kesalahan dalam pengerjaan, khususnya perekapan data-data yang penting. Lalu selanjutnya adalah kemampuan mengorganisasi. Kemampuan mengorganisasi atau bisa kita sebut kemampuan kamu mengorganisasi pekerjaan kamu, seperti
kemampuan untuk filing data, dan sebagainya agar segala pekerjaan kamu dapat rapi dan detail sesuai dengan atasan mau. Contohnya seperti kamu harus memfiling data-data karyawan yang baru, terus kamu juga harus mengentry data-data karyawan ke HRIS dan sebagainya, sehingga semua pekerjaan kamu dapat terorganisasi dengan baik. Lalu kemampuan yang harus dibutuhkan selanjutnya adalah teamwork. Kenapa teamwork? Karena admin HR berhubungan dengan banyak divisi. Tidak hanya HR departemen saja, tapi kamu harus bekerja sama dengan para divisi lain untuk menunjang pekerjaan kamu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenjang karir dari admin HR dan waktu yang dibutuhkan untuk naik ke posisi selanjutnya. Yang pertama ada admin HR. Tugas admin HR adalah merekap data karyawan dan mengurusi segala administrasi surat menyurat karyawan. Lalu selanjutnya ada HR departemen. Untuk naik posisi dari admin HR ke HR departemen biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun masa kerja. Jadi setelah dari admin HR, kamu harus memilih nih, kamu ingin masuk ke divisi mana untuk masuk ke HR departemen. Lalu selanjutnya adalah SPV HR departemen atau biasanya kita sebutnya supervisor. Untuk menjadi supervisor HR departemen biasanya membutuhkan waktu 3-5 tahun masa kerja. Setelah kamu misalnya sudah memilih departemen HR apa yang kamu masuki untuk bekerja, kamu akan naik ke jabatan SPV atau supervisor HR departemen. Lalu selanjutnya dari supervisor HR departemen akan naik ke posisi head HR departemen. Waktu yang dibutuhkan untuk naik posisi dari supervisor menjadi head adalah biasanya 5-7 tahun masa kerja. Lalu lanjut lagi naik ke posisi manager HR departemen. Waktu yang dibutuhkan naik dari head menjadi manager HR departemen biasanya adalah 7-10 tahun masa kerja. Lalu setelah menjadi manajer HR departemen, jika ingin naik ke tahap selanjutnya, karir yang selanjutnya adalah menjadi chief eksekutif dari HR departemen. Waktu yang dibutuhkan biasanya 10-20 tahun masa kerja. Itu tadi keseluruhan rangkaian kelas ini. Materi terakhir adalah penutupan dari perjumpaan kita. Banyak peran yang bisa diambil di bidang HR. Buat kamu yang ingin terjun ke bidang ini, admin HR bisa menjadi pilihan. Menjadi seorang admin HR memerlukan banyak waktu untuk belajar. Kamu harus terus-menerus mengasah kemampuan yang kamu miliki dan percaya pada proses yang sedang kamu jalankan saat ini. Serap semua ilmu HR yang bisa kamu dapatkan di mana saja dan keluarkan manfaatnya di dunia kerja profesional.